YouTube podcast Madina TV live bisa dilihat podcastnya Madina TV, dan juga di 99,9 FM seperti biasa bisa WA di 0851 7427 4127. Nah, sekarang kita ngomong kesehatan mental yang sekarang ini lagi jadi perhatian banyak orang. Tapi yang ini khusus untuk tantangan kesehatan mental di tempat kerja. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kesehatan mental kan nggak hanya di tempat kerja, tapi yang kita khususkan ini ya. Tapi nanti misalnya nih Dok, nanti kalau misalnya ada sahabat Madina yang bertanya atau hal yang di luar tempat kerja, tidak menolak kan ya? Iya, tetap dibuka gitu. Oke Dok, mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu deskripsi atau latar belakang kenapa kesehatan mental itu di tempat kerja itu tinggi gitu Dok. terima kasih sebelumnya. Jadi pada tanggal 10 Oktober kemarin itu ada Hari Kesehatan Mental. Oh iya, Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Jadi ini sudah dicanangkan sejak tahun 92, tapi mulai tahun 94 itu mulai ada topik-topiknya per tahun gitu. Jadi pernah ada topiknya kesehatan mental wanita, kemudian kesehatan mental anak dan remaja, lansia, pencegahan bunuh diri, depresi, schizofrenia, dan lain-lain. Nah, untuk topik tahun 2024 ini? Nah, tahun 2024 ini temanya kesehatan mental di tempat kerja. Dan topiknya ini tahun 2000, 2001, 2007 sama. Nah, kenapa sih kok pilih topik ini ya? Ternyata karena ternyata 60% penduduk dunia itu yang di usia produktif di atas 15 tahun itu adalah pekerja. Nah, kita kan tahu ya pekerja itu gimana, bebannya berat, mungkin ada tekanan dari atasan, dari klien, kemudian mungkin gajinya sedikit ya ternyata, pekerjaannya bebannya berat gitu, terus teman kerjanya kurang kooperatif, ada yang malah menjatuhkan. Nah itu kan menimbulkan stres. Nah kalau stres yang berkepanjangan itu bisa menurunkan produktivitas kerja. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa produktivitas kerja itu bisa menurun sebesar 22% gitu. Selain itu juga nggak hanya itu aja ya, bisa mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi misalnya nih ada seorang suami, dia bekerja di tempat kerja, atasannya memarahin dia. Nah, mau melawan juga takut nanti dipecat, takut gajinya turun gitu, jadinya ditahan aja gitu. Tapi waktu di rumah dilampiaskan, kepada keluarganya, ke suami, marah ke istrinya, ke anaknya, padahal nggak ada salah apa-apa ya gitu. Jadi kan merusak kehidupan rumah tangga gitu. Makanya kenapa diambillah topik ini, karena sebegitu pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya dari penjelasan dokter tadi, apakah memang tidak boleh kerja itu stres? Atau kan ya memang itu bagian dari apa ya, normatif lah dalam dunia kerja begitu. Jadi misalnya pertanyaannya adalah mungkin boleh ya, tapi seberapa kadarnya orang memerlukan atau memanage stres ini untuk pengelolaannya di tempat kerja? Ya betul, memang nggak apa-apa stres itu. Kita mungkin perlu menyamakan persepsi dulu ya. Jadi yang dimaksud stres itu adalah respon fisik dan psikis terhadap perubahan yang membutuhkan adaptasi atau penyesuaian diri gitu. Jadi masalah simpelnya nih, misalnya saya tadi kesini kok macet ya, padahal sudah waktunya waktunya udah diburu gitu. Gimana nih respon fisiknya adalah mungkin jantung berdebar, berkeringat gitu. Respon psikisnya mungkin marah-marah, kesal seperti itu. Jadi itu kan masih wajar gitu. Contoh lainnya misalnya, saya lapar nih, terus tapi di meja makan nggak ada makanan, di kulkas nggak ada bahan makanan, mau keluar rumah hujan gitu. Jadi kan respon fisiknya mungkin semakin lemah, pusing, nyeri kepala, terus sakit perut gitu. Terus mungkin respon psikisnya mungkin kesel pada diri, kenapa kok nggak belanja dari tadi kayak gitu. Jadi itu kan masih
masih wajar, nggak apa-apa gitu. Dan sebenarnya stres itu ada dua, jadi eustress apabila kita mampu menghadapi tantangannya itu dan akan membuat kita menjadi lebih baik gitu. Jadi misalnya anak sekolah kan ada ujian, itu kan suatu tekanan ya. Kalau anak sekolah yang benar kan dia akan Mempersiapkan diri. Iya, mempersiapkan diri, rajin belajar gitu. Dan akan siap menghadapi ujian gitu. Iya, jadi kan lebih paham pada pelajarannya, nilainya baik dan mungkin nanti ilmunya akan bermanfaat, dia diaplikasikan ke pekerjaannya gitu. Nah, itu kan berarti eustress itu berarti semakin membuat lebih baik. Tapi ada yang namanya distress. Kalau distress ini tekanannya terus-menerus dan kita kurang bisa mampu menghadapinya dan akhirnya muncul masalah fisik dan psikis. Jadi misalnya semakin lelah, kemudian mungkin imunitasnya menurun, sering sakit-sakitan, terus ada gangguan tidur dan gangguan makan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kalau ngomong soal stres di tempat kerja ini, misalnya kalau hasil dari penelitian atau mungkin dokter sendiri yang sering menangani pasien itu, kalau saya mengamati ya, amatan saja, antara laki-laki dan perempuan itu yang lebih banyak stresnya adalah perempuan, karena perempuan itu kan selain multitasking dia dibebani banyak pekerjaan, di rumah harus mengerjakan semua pekerjaan, di tempat kerja pun akhirnya kemudian menjadi beban ganda. Itu yang menyebabkan stres lebih tinggi. Nah, untuk bisa mengelola supaya ya boleh perempuan memang beban ganda, tapi supaya stresnya bisa berkurang gitu. Seperti apa itu, Dok? Bisa dengan memprioritaskan pekerjaan. Jadi ada namanya matrix Eisenhower. Itu terinspirasi dari Presiden ke-34 Amerika Serikat itu membagi pekerjaan menjadi 4 gitu. Jadi dia terkenal karena punya disiplin yang tinggi, etos kerja yang tinggi, berintegritas. Jadi yang pertama adalah apakah suatu pekerjaan itu penting dan harus segera dilakukan gitu. Oh, prioritas berarti ya. Nah, kalau termasuk itu maka harus dilakukan segera. Contohnya ini saya udah ada jadwal nih siaran di Madinah FM jam 10 gitu. Kalau nggak gitu kacau semua jadwalnya. Oke, jadi saya harus melakukannya saat ini juga gitu. Terus yang kedua, apakah pekerjaan itu urgent atau harus segera dilakukan tapi tidak penting gitu. Atau bisa ditunda mungkin, gitu? Bukan tidak penting, ada yang lebih penting lagi gitu. Nah, kalau ada pekerjaan yang seperti itu, maka kita bisa mendelegasikan. Contohnya lagi, saya punya bayi masih 6 bulan. Wow. Nah itu kan harus ya masih belum bisa apa-apa ya, harus dijaga saat ini juga. Nah, tetapi saya masih ada punya pekerjaan yang lebih penting lagi, maka saya delegasikan, saya titipkan ke keluarga di rumah, ada asisten rumah tangga. Jadi ya kita perlu punya relasi yang baik ya, sama orang lain, dan mungkin ada effortnya tersendiri juga, mungkin harus punya biaya, mungkin memberi asisten rumah tangga kayak gitu. Ya berarti. Terus kemudian yang ketiga. Yang ketiga, apakah pekerjaannya itu penting tapi tidak harus dilakukan sekarang gitu. Nah, kalau ada pekerjaan yang seperti itu, berarti kita bisa rencanakan, kita tunda untuk jangka waktu tertentu. Tapi usahakan ya jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kan berarti menunda ya. Jadi mungkin sesegera mungkin kita lakukan, tapi direncanakan dulu. Contohnya nih, misalnya kemarin kok ada yang WhatsApp saya ya minta wawancara untuk tugas akhirnya, tapi ada deadline nggak gitu? Oh, nggak ada deadline-nya, Dok, gitu. Ya itu penting bagi dia gitu, jadi ya oke, saya rencanakan besok aja ya, ketemunya hari Kamis aja ya gitu. Jadi dari dokter sendiri yang meskipun orang lain ini penting misalnya kan, kepentingannya bukan untuk kita tapi untuk orang lain ya. Oke. Dan yang keempat adalah apakah sesuatu itu tidak penting dan tidak harus segera dilakukan gitu. Jadi misalnya tadi waktu saya berangkat ke sini, coba saya lihat HP kok ada notifikasi ya, ternyata ada grup WhatsApp yang saya nggak kenal itu siapa, dimasukkan sendiri gitu. Kalau ada seperti itu maka diabaikan seperti itu. Kan
kita pernah yang ngerasa kayak banyak sekali ya pekerjaan sampai rasanya tuh ingin membelah diri ya gitu ya. Padahal presiden sendiri aja kan punya menteri, punya kepala daerah masing-masing gitu. Jadi Apa kita perlu di cloning ya? Saya kadang gitu ada empat acara di tempat yang berbeda di jam yang sama. Jadi, aduh pengen di cloning gitu ya, datang semua. ya. Karena semua penting itu sok-sokan saya aja. Ya, Dok, sekarang kita ke burning syndrome. Sebenarnya apa makna burnout syndrome itu, Dok? Jadi burnout syndrome ini pertama dikenalkan tahun 1970 oleh seorang psikolog namanya Herbert Freudenberger. Dia mengamati ada sukarelawan di klinik kesehatan itu yang mereka bekerja terus-menerus, jamnya panjang, kurang istirahat, kegiatannya monoton itu aja. Terus kok mereka semakin lama tampak kelelahan, kurang motivasi, produktivitasnya menurun gitu. Diibaratkan seperti bangunan yang habis terbakar, jadi burnout gitu. Gitu. Burnout dinamakan sindrom itu berarti kumpulan gejala. Jadi ini bukan bukan termasuk gangguan atau diagnosa gangguan mental ya. Jadi masih berupa gejala-gejala aja. Gitu. Ya, jadi penyebabnya apa itu, Dok? Penyebabnya ada namanya masalah burnout inventory itu untuk mengidentifikasikan penyebab-penyebab dari burnout ini sendiri, yang intinya adalah mismatch atau ketidaksesuaian. Yang pertama adalah workload, artinya beban kerjanya yang berlebih gitu ya. Jamnya panjang, nggak ada istirahat seperti itu. Yang kedua, kontrol mismatch. Kita tidak punya kekuatan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Itu terlalu di luar kemampuan kita. Atau mungkin ada sesama teman kerja itu kok dia sering melakukan kesalahan ya, mau ngasih tahu dia mengabaikan, terus lapor ke bos juga tidak menghiraukan, tapi kita nggak punya daya untuk memberitahu teman kita karena kita ya nggak ada apa-apanya gitu, jadinya akhirnya kerjanya dilimpahkan ke kita. Nah itu kan semakin membebani ya gitu. Terus yang ketiga adalah community mismatch. Community mismatch itu berarti ya itu sesama teman kerjanya itu situasinya nggak kondusif ya, kurang kerjasama, kemudian ya tadi mungkin saling menjatuhkan seperti itu. Dan yang keempat adalah reward mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara yang diterima dengan beban kerja yang harus dikeluarkan. Gajinya yang kurang atau penghargaannya yang kurang. Kita rasanya banyak kerja tapi kok nggak dapat pujian, tapi dapat cemoohan aja seperti itu gitu. Kalau misalnya gajinya kurang tapi kemudian situasi nyaman, kemudian enak, ada penghargaan, itu ya seneng aja ya. Iya, meskipun kadang-kadang setelah itu, loh kok ternyata habis gajinya. Jadi reward macam-macam ya, nggak hanya gaji aja, dari mungkin dapat liburan bersama itu kan juga bisa, penghargaan gitu, gitu bisa. Ya. Terus masih ada lagi yang lainnya. Yang kelima adalah fairness mismatch atau ketidakadilan. Jadi misalnya sama-sama nih jabatannya sama, tapi kok rasanya atasan ini lebih pilih kasih ya. Dia kok leha-leha, saya kok yang kerja berat ini. Nah itu bisa menyebabkan burnout tadi. Terus ada lagi value mismatch. Jadi tidak sesuai antara nilai diri kita atau tujuan hidup kita. Misalnya saya ini rasanya pekerjaan ini tempat kerja ini nggak ada nilai agamisnya ya, nggak ada waktu istirahat untuk sholat, nggak ada tempat untuk sholat, terus libur hari keagamaan juga nggak ada kayak gitu. Atau mungkin dulu sih enak-enak ya kerja di sini, tapi sejak atasan saya masuk ke partai politik tertentu rasanya kok kita semua dianggap diajak ke partai. Itu bagian dari values mismatch. Ada banyak, di luar itu ada banyak lagi sih penyebabnya. Misalnya ya itu tadi kurang istirahat, terus pekerjaannya monoton, kemudian juga kepribadian tertentu juga mempengaruhi, misalnya perfeksionis. Jadi harusnya ini sudah selesai tapi dia ingin sempurna gitu, jadi dikerjakan terus, lagi supaya baik. Atau juga mungkin narsistik, dia
nggak mau terlihat lemah di depan orang lain. Jadi rasanya ini bebannya udah berat tapi dia nggak mau minta tolong ke orang lain seperti itu. Gitu. Berarti penyebabnya bisa jadi dari internal pribadi atau dari eksternal ya dok ya? Iya, benar. Kalau eksternal kan tadi beberapa hal yang menyangkut tentang kebijakan perusahaan atau tempat kerja. Tapi dari internal ini ternyata ada beberapa hal tadi tentang value, terus kemudian gengsi atau harga diri gitu. Nah kalau burnout-nya sendiri penyebabnya kan bisa internal dan eksternal. Misalnya kalau lebih banyaknya itu dari mana dok? Kan ini masalah mental, kesehatan mental. Apakah diri itu yang lebih tinggi kemudian diimbangi dengan eksternal atau eksternal yang membuat kemudian diri kita menjadi kena burnout itu dok? Jadi kesehatan mental ini secara holistik ya, semuanya kena. Jadi biologi, psikologi, sosial, spiritual, dan religi. Jadi semuanya bisa terpengaruh, nggak ada yang lebih banyak mana ya gitu. Semuanya bisa berpengaruh. Jadi dari biologi mungkin faktor genetiknya dia gimana gitu. Terus asupan makanan, kebiasaan merokok atau minuman alkohol itu juga berpengaruh juga gitu. Terus psikologis misalnya kemampuan dia untuk mengcoping stres, memanajemen stres gitu, memanajemen emosi, kemudian pola asuh orang tua zaman dulu yang membentuk kepribadiannya saat ini gitu. Kemudian faktor sosial misalnya bagaimana kemampuannya dia untuk bersosial dengan orang lain, berelasi, kehidupan di rumah tangganya bagaimana, relasinya bagaimana gitu. Kemudian ya faktor spiritual dan religi itu. Jadi semuanya sih berpengaruh, nggak bisa salah satu aja. Jadi yang dominan gitu tidak bisa ya dok ya. Jadi semuanya ikut berpengaruh. Tentang persentase, misalnya yang lebih dominan adalah ternyata faktor psikis, itu mungkin akan lebih mempengaruhi sehingga dia burning out-nya menjadi semakin tinggi, atau mungkin karena sebenarnya beban kerja itu tinggi ya, tapi dia menganggap santai saja misalnya, itu kan juga akan mempengaruhi kepada kesehatan jiwa dok ya? Iya benar sekali. Jadi kemampuan dia memanajemen stres itu ya. Jadi respon stres itu bisa dimanajemen dengan direspon dengan yang pertama adalah fight atau berjuang gitu. Jadi misalnya kita memiliki kesalahan, terus bosnya itu marah, mau memarahin kita, terus kita dipanggil ke ruangannya. Kalau dia fight, dia ya datang menghadapi bosnya, terus didengarkan penjelasannya, kemudian dicerna, terus mungkin evaluasi, misalnya introspeksi diri dan berusaha memperbaiki diri. Nah, kalau yang kedua adalah flag itu melarikan diri. Jadi tahu bosnya begitu, dia aja alasannya, nggak mau menemui gitu ya? Nggak mau menemui gitu, atau sampai aduh kayaknya aku nggak kuat deh di sini, resign aja deh kayak gitu. Jadi melarikan diri gitu. Dan yang ketiga di freeze atau membeku, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ya dia diem aja, ya nggak ke bosnya atau pekerjaan juga nggak dikerjakan gitu. Oh itu namanya freeze ya, nggak ngapain-ngapain, nggak akan menghasilkan apa-apa nantinya. Iya betul, nggak solutif. Ya. Oh begitu ya. Jadi itu berarti cara mengatasi. Berarti kalau misalnya kan tadi sudah ya penyebabnya, terus kemudian ciri. Nah ini ciri kalau misalnya orang sudah terkena burnout misalnya secara fisik sering pusing atau mungkin mual misalnya, terus kemudian dari psikisnya apa misalnya pengennya tidur atau nggak bisa tidur, sebaliknya. Terus seperti apa kalau ciri fisiknya kalau sudah terkena burnout itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau stres kan masih respon ya. Nah kalau burnout ini sudah lelah. Bisa melihat saya lelah gitu ya. lelah fisik dan psikis karena stres yang yang berkelanjutan. Jadi ciri utama yang pertama adalah kelelahan. Jadi di tempat kerja itu jadinya kurang bersemangat, kurang motivasi begitu. Yang kedua adalah yang fisiknya, yaitu penurunan fisiknya, misalnya jadi mudah lelah, gampang pegal-pegal, nyeri kepala. Kemudian karena stres kan ada hormon yang namanya kortisol itu kan meningkat. Nah itu menyebabkan imunitas tubuhnya itu menurun. Jadi mudah terkena flu seperti itu. Itu juga bisa kena ya burnout, flu, bersin-bersin, batuk, pilek. Terus emosional juga bisa, mudah marah, sensitif. Nah di burnout itu selain mudah marah juga tampaknya
apatis sudah apa ya, ya orang lelah gimana sih, enggak bisa Entah, berespon. terserah nah Ya, biasanya gitu. terserah lah, Apatis kayak itu gitu. terserah biasanya. Seperti gitu. Oh. Dan yang sampai putus asa mungkin ya, putus asa dan mungkin bisa menyebabkan gangguan tidur atau gangguan makan. Jadi bisa lebih banyak tidur atau sulit tidur juga bisa. Gitu. Oke, Dok, burnout ini berarti bisa diperlukan oleh orang atau kadarnya seberapa persen atau sisi negatifnya lebih banyak atau sebaiknya dihindari atau seperti apa, Dok? Ya tentu dihindari kan, karena ya dengan burnout kalau muncul burnout kan tidak produktif kerjanya dan otomatis di kehidupan sosial juga kurang, gimana dia kan selain bekerja kan masih ada kehidupan yang lain, rumah tangga, terus sosial dengan orang gitu. Berarti kalau orang sudah terkena burnout berarti sudah apatis ya, Dok ya? Ya, burnout. Terus cara membuat mengajak orang itu untuk move on itu seperti apa? Bahasanya anak sekarang apa gitu? Misalnya karena saking patah semangatnya, saking ininya kemudian dia mengalami burnout dan yang ada di sekitarnya itu apa yang harus dilakukan? Yang ada di sekitarnya. Melakukan apa terhadap orang yang seperti itu? Oh, kalau ada itu, jadi yang dilakukan oleh orang lain mungkin mengajak bicara. Jadi bisa kan itu kan sebabnya beban dari pekerjaan. Jadi maka bicarakan masalahnya kepada atasan. Mungkin atasan akan memberi solusi, mungkin akan menambah pegawai seperti itu. Tapi kalau misalnya saya tahu nih atasan saya mungkin nggak mungkin membantu saya gitu. Jadi kita bisa bicara kayak curhat gitu ke orang yang bisa dipercaya. Mungkin kita nggak butuh solusi, tapi mungkin kita bisa melepaskan stres. Ibaratnya rumah yang sehat itu kan ada ventilasi, ada udara masuk keluar masuk seperti itu. Selain pintu ya, ventilasi tambahan di jendela, di pinggir-pinggirnya. Itu bisa dimanfaatkan ya, ngobrol dengan orang lain. Apakah ngobrol dengan orang lain meskipun tidak solutif apa bisa membuat kita lega, Dok? Ya itu tadi ibaratnya rumah yang sehat adalah ventilasi, udara keluar masuk. Manusia pun juga begitu. Ketika dia punya beban yang berat, maka keluarkan aja, meskipun mungkin tidak memberikan solusi, setidaknya itu melepas stres. Jadi dengan orang yang dipercaya, misalnya ke pasangan, ke keluarga, ke teman kerja, atau kalau teman kerjanya juga toksik juga mungkin bisa ke teman lama seperti itu, teman lama gitu. Atau kalau nggak ada lagi mungkin guru spiritual bisa, atau mungkin datang ke psikolog atau psikiater seperti itu. Berarti itu kalau misalnya orang kan kalau tadi dokter menyebutkan sampai ini itu ada nggak, Dok, fasenya gitu, misalnya awalnya dengan apa kemudian sampai kemudian gejalanya yang paling ini sampai kemudian kita kan pernah mendengar dan membaca di koran gitu sampai orang kemudian membunuh diri. Oh iya. Nah itu fasenya, maksudnya ada orang seperti itu dan kita kemudian tahu, ini kalau tidak di ini. Tapi masalahnya kadang dia tidak ngomong atau tidak mau menyampaikan sesuatu gitu, Dok. Iya, memang gitu. Tadi saya sebutkan bahwa burnout itu hanya kumpulan gejala dan bukan diagnosa. Tapi kalau berlanjut akan menyebabkan gangguan mental yang lebih berat. Misalnya yang terbanyak adalah depresi atau cemas gangguan cemas. Tapi mungkin gangguan depresi aja ya. Kalau gangguan depresi itu biasanya orangnya ada 3 gejala utama. Yang pertama adalah afeknya depresi, jadi tampak murung gitu. Mungkin kalau lebih mungkin bisa sampai nangis aja seperti itu. Yang kedua adalah anergi itu kehabisan tenaga, lemes terus, rasanya pingin tiduran saja, nggak kuat gitu, nggak seperti biasanya, nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi tidak ada nafsu makan, tidak itu nggak ada gitu, Dok? Iya. Oh, itu juga fase yang mengkhawatirkan ya? Mungkin yang sudah awalnya gangguan mental, iya. Terus yang gejala utama ketiga adalah anhedoni. Anhedoni itu hilang kebahagiaan. Jadi mungkin biasanya punya hobi tertentu, sekarang sudah nggak mood lagi gitu. Terus biasanya lihat anak
apa main-main senang itu udah rasanya nggak bisa merasakan kesenangan lagi gitu. Itu yang gejala utamanya. Terus gejala yang lainnya misalnya tadi gangguan tidur bisa apa namanya tidurnya banyak sekali atau malah sebaliknya Tidak bisa tidur sama sekali. tidak bisa tidur sama sekali, insomnia. Kemudian gangguan makan pun juga gini, ada yang makannya banyak banget tapi ada juga yang malah gak nafsu makan gitu. Terus hilang konsentrasi juga bisa, terus perasaan putus asa, terus sampai ada perasaan bersalah yang tidak tahu sebabnya apa, pokoknya perasaan bersalah aja gitu. Terus juga ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri, masih menyakiti diri sendiri ya. Dan yang terakhir kan apa, bunuh diri gitu, seperti itu. Kita kemarin 2 atau 3 hari yang lalu ya, kita baca di media itu dalam waktu bersamaan gitu, ada orang yang memang diceritakan di situ, tapi kan ini bagian dari sesuatu yang mengkhawatirkan. Coba dalam 1 hari ada 2, itu hanya di Malang Raya saja, itu kan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang yang kenapa orang begitu mudah untuk kemudian mengakhiri hidup hanya karena misalnya karena burnout atau stres yang berlebihan atau seperti apa gitu. Nah tadi dokter menjelaskan secara umum kita bisa melihatnya kan apa urusan dunia yang banyak tadi ya kan, urusan misalnya pekerjaan tidak sesuai dengan gaji dan sebagainya begitu. Nah kalau dari sisi tadi kan dokter bilang ada sosial, ada religi, ada apa mental sendiri, spiritual sendiri. Nah sebenarnya kalau semuanya memang berpengaruh, tapi menurut dokter ini dari segi jiwaan gitu, untuk orang bisa memanage semua itu dengan baik, yang lebih diperlukan itu yang apanya dok? Cara pandang kita terhadap sesuatu, ada istilahnya reframing. Jadi kalau kita reframing, kita mengubah cara pandang hidup kita. Misalnya ya, kalau kita stres karena pekerjaan, menggerutu gitu ya, mengeluh gitu. Nah, ayolah coba kita ubah cara pandang kita. Di luar sana loh banyak orang yang membutuhkan pekerjaan tapi nggak dapat gitu. Terus kalau kamu nggak bekerja, dari mana nafkah buat keluargamu gitu. Makanya kita ubah cara pandang itu yang mungkin bisa menghindari kita dari stres itu. Kita ubah cara pandang kita. Reframing tadi ya, ini yang barangkali jarang dipikirkan oleh orang, apalagi misalnya usia muda. Kan tadi dokter bilang usia pekerja itu misalnya 17 tahun ke atas orang sudah melakukan aktivitas kerja dan ternyata orang tidak bisa melakukan itu tadi, reframing tadi ya. Jadi ketika ada persoalan bagaimana melihat dari sisi sebaliknya begitu ya dok? Iya betul. Ini yang perlu harus diingatkan ini. Oke, sudah ada yang bergabung di 089 ya, silakan bisa WA ya di 085174274127. Oke, ini ada yang bergabung 085906 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, saya termasuk pekerja yang mungkin seringkali mendapat beban ganda di pekerjaan saya karena saya dianggap teman-teman orang dekat bos. Tapi itu membuat saya fan-fan saja, meskipun mungkin ada teman-teman yang jealous kepada saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa pekerjaan ini meskipun beban ganda menyenangkan? Gimana itu? Jadi ini masalahnya nggak enak sama teman gitu ya. Yang pertama pastikan dulu itu memang dari temannya sendiri atau perasaan kita. Oh, itu harus dijelaskan ya. Harus diidentifikasi dulu gitu. Jangan-jangan hanya perasaan kita sendiri aja. Kalau ternyata dari perasaan kita, maka kita perlu mengubah pikiran otomatis kita menjadi pikiran yang positif gitu. Terus juga tadi pakai aja reframing, mengubah cara pandang kita. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman ada iri ya ke saya, tapi saya ini ternyata bisa seperti ini ternyata karena saya mampu, saya diberikan amanah. Nah gitu, nggak semua orang seperti teman-teman yang lain. Itu harus diucapkan. Bisa diucapkan dan malah lebih nyantol lagi itu kalau sampai ditulis
Jadi kita ada kayak buku diary gitu. Kita ada salah satu terapi yang namanya cognitive behavior therapy gitu. Jadi ketika kita dihadapkan suatu perasaan yang membuat kita nggak nyaman, kita tuliskan di buku itu situasinya apa, sedetail-detailnya. Jadi apa ya misalnya itu mungkin ya yang jelas ya saya sepertinya ini dijelesi sama teman-teman ini karena saya dekat dengan bos, karena saya ini. Kapan lengkap-lengkapnya, jadi waktunya pun juga semakin banyak kita bisa mengidentifikasi itu nanti melatih kita untuk mengubah pikiran yang negatif jadi positif. Kalau sudah kita tuliskan situasinya, kita tuliskan ada pikiran otomatis apa sih yang muncul yang negatif gitu. Jadi kan itu kan pikiran otomatisnya kan teman saya merasa saya teman dekat bos gitu ya gitu. Setelah berpikir itu apa perasaannya? Mungkin kesal ya, rasanya kesal berapa persen? 100% gitu ya. Apalagi perasaannya apa? Mungkin sedih gitu, ditulis berapa persen gitu. Apalagi perasaannya itu sampai tuliskan aja perasaannya. Kemudian kita ada kolom lagi yaitu pikiran yang positif gitu, yaitu tadi contohnya pikiran positif. Ini dia nambahin dok. Ya kalau ada teman yang kata-katanya kadang terlihat jealous atau terdengar tidak enak, saya buat guyon saja, saya bikin jok-jok. Betul sekali, itu yang dinamakan adalah mekanisme pembelaan ego yang matur, salah satunya adalah humor. Ya, humor itu memang bagus memang. Jadi mekanisme pembelaan ego itu ada yang matur, imatur gitu. Yang matur lainnya adalah berorientasi pada tugas atau mencari solusinya gitu. Kalau yang imatur misalnya jadi denial, jadi kita menghindar aja lah, nggak usah berteman sama itu gitu. Atau contohnya lain proyeksi itu menyalahkan, jadi temannya gitu dia menyalahkannya gitu, itu imatur. Ada lagi displacement itu merespon di objek yang lebih aman. Tadi kayak contohnya yang tadi temannya seperti itu, kita nggak bisa membela diri ke teman gitu, nggak bisa, tapi mengalihkan ke anak, marah ke anak, emosinya ke anak, itu displacement. Mencari kambing hitam untuk dimarahi gitu. Untuk disalurkan dari apa yang ada dalam diri kita. Jadi benar yang dilakukan ibu atau bapak itu hamba Allah. Kalau responnya gitu adalah humor, betul. Oke. Jadi biar temannya juga kemudian ya memang menyenangkan. Kadang-kadang orang kan sikapnya terbuka, merangkul orang, itu kan disenangi banyak orang. Nah mungkin ini disenangi bos mungkin ya. Mungkin saja. Iya. Oke, itu ya. Jadi benar katanya dokter ini ya, Dokter Rika ya, bahwa Anda sudah melakukan hal sesuatu yang orang lain kemudian menjadi tidak nyamannya, mungkin jadi ini cair lagi gitu ya. Oke. Berikutnya NF di mana ini? Oke, Singasari atau di mana nih? Malang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman anakku yang tangannya banyak bekas sayatan. Katanya ia dapat tekanan dari orang tua untuk berprestasi. Jadi orang tuanya selalu dia berprestasi dan kemudian nggak tahu tangannya disayat-sayat. Dengan sakit yang ia buat dengan sayatan, maka dia lupa dengan tekanan pikirannya. Kalau kita ingin bantu, apa yang bisa kita lakukan, dok? Oke, sayatan itu sering ya kayak itu, istilahnya bikin barcode kan garis-garis gitu ya. Nah, itu istilahnya lain juga self harm, menyakitin diri sendiri. Ya, salah satunya penyebabnya yaitu mungkin tekanan banyak dan dia memindahkan sakit psikisnya ke sakit fisik. Ya, mungkin yang saat melakukan itu dia tidak merasakan apa-apa, jadi enak-enak aja. Tapi apakah itu solutif? Tidak. Nah, apalagi ini masih anak-anak, masih perlu remaja mungkin. Remaja. Putranya apa ini, Mbak NF ini? Remaja mungkin ya ini. Remaja masih bisa diselamatkan karena sebelum usia 18 tahun itu kepribadian itu masih bisa dibentuk gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh ibu
ibu itu mungkin membawa ke psikiater ya, karena nanti akan diterapi ya. Nanti apa pertemuan pertama mungkin akan mewawancarai secara holistik, mungkin dari Orang tuanya dari juga. dari anaknya juga, tumbuh kembangnya dari lahir sampai saat ini kita cari psikodinamikanya bagaimana, kemudian dari orang tuanya juga kita perlu ya kayak klarifikasi apakah benar, tapi dilakukannya di tempat yang terpisah agar masing-masing merasa nyaman untuk bercerita. Seperti itu. Setelah diidentifikasi mungkin akan kita berikan terapi selanjutnya gitu. Oh, jadi mungkin ini kalau tadi pertanyaan NF ini apa yang harus bisa kita lakukan, ya diajak ke psikiater berarti. Terus kemudian mungkin ngobrol dulu dengan orang tuanya ya barangkali. Ini sesama orang tua barangkali mungkin, atau seperti apa dok? Disampaikan. Ya juga ya itu. Iya, khawatirnya kan nanti kalau dibiarkan nanti jangan-jangan tiba-tiba sudah ini gitu ya. Dan ini sudah umum loh. Saya dulu kan kuliahnya di UNER ya, Surabaya. Pada suatu ospek, ada pasien saya itu ospek gitu ya. Dia bilang karena teman-temannya nggak kuat sama tekanan itu self harm bareng-bareng gitu, sampai seperti itu. Karena ospek dari kakak tingkatnya memberi tugas yang ini. Tugas. Yang kemarin kan juga ada yang dari mahasiswa Fakultas Kedokteran juga ya, untuk program apa itu yang juga melakukan hal yang sama. Ini kan tidak tahu apa-apa tiba-tiba kok seperti itu. Sekarang masih di ini ya, jadi memang mungkin ya, apakah karena orang tidak mau berbicara atau menyimpan sesuatu sehingga melakukan hal-hal yang ini ya, kalau sekarang tuh bilang gini loh, kalau dokter itu apa namanya, menanyakan sakit apa, anamnesa. Kalau misalnya sakit apa, oh ini kayak begitu. Dia melakukan ini sendiri tuh loh dok, apa misalnya mendiagnosa. Mendiagnosa diri sendiri itu benar nggak dok? Misalnya saya ini stres ini, kok setiap kali melihat teman berprestasi kok saya jealous. Mendiagnosa diri sendiri itu boleh apa tidak dok dari sisi psikologis dok? Sebaiknya tidak. Ya, karena yang mungkin di bacaan sana kan cuma sepotong-sepotong, padahal untuk mendiagnosa itu kan butuh ahli ya. Butuh pemeriksaannya itu menyeluruh, nggak hanya mungkin diambil gejalanya ini aja, enggak. Latar belakangnya perlu kita ketahui. Jadi kayak tadi contohnya anak itu kok sampai menyilet-nyilet, nggak hanya mungkin anaknya kenapa sih kok seperti ini, tapi tanyakan juga orang tuanya bagaimana, apa peran orang tua di situ, apakah mungkin orang tuanya sibuk bekerja, anaknya tidak dihiraukan, kurang mendapatkan kasih sayang gitu. Dan memang biasanya anak atau orang yang melakukan self harm itu ada namanya gangguan kepribadian borderline atau tipe ambang. Itu intinya adalah dia kurang kasih sayang sehingga mencari sosok yang bisa memberinya kenyamanan gitu. Ya, jadi kita sendiri kalau tidak punya keahlian juga tidak boleh mendiagnosa orang lain ya dok ya. Atau apalagi sekarang ini orang menjustifikasi itu mudah sekali, ada ini paling itu langsung dijustifikasi ya, itu orang tuanya itu yang ini, itu malah tidak boleh ya. Mendiagnosa diri sendiri kalau tidak tahu ilmunya, itu yang sekarang lagi dijadikan bahan obrolan anak-anak generasi Z sekarang. Kemudian kita tahu kasus-kasus anak muda itu yang sering kali ini. Gitu ya Bu NF ya, mungkin sebaiknya Ibu komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu, baru kemudian mungkin menyarankan kepada orang tua untuk coba sih dibawa ceritanya. Nanti kalau kemudian marah ini temennya, kalau misalnya gimana itu dok? Kalau misalnya memberitahukannya orang tua, ya anaknya tidak boleh tahu ya. Kurang kesadaran berarti orang tuanya, sering seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa masalah mental ini stigma, sesuatu yang buruk gitu ya. Padahal butuh bantuan loh. Jadi kalau misalnya nggak bisa melalui mungkin sesama teman agak sungkan, bisa lewat dari gurunya. Biasanya gurunya itu menyarankan dikasih surat gitu, mungkin datang ke psikolog atau psikiater gitu. Sering kok di rumah sakit rujukannya itu datangnya dari gurunya gitu. Oke. Yang penting dibicarakan dulu, tapi dari apa yang dijelaskan oleh dokter tadi bisa didapatkan ini ya Bu NF ya,
semoga bisa ini. Dan mungkin temannya karena membawa pengaruh baik ya, sebaiknya diajak yang ini ya, yang atau ngobrol supaya ternyata mungkin temannya sangat ini bisa terbuka gitu ya satu sama lain ya. Oke. Baik, berikutnya 0813 883 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru ngaji, saya punya murid remaja. Dia pernah cerita ke saya kalau setiap kali mau menstruasi dia itu bawaannya marah-marah, tidak jelas gitu. Dia ingin supaya tidak seperti itu, gimana dok? Lah saya tidak bisa menjawab. Iya, iya. Tadi di kesempatan yang tadi juga Ibu menyebutkan bahwa wanita itu lebih banyak stresnya karena multitasking ya. Tapi yang sebab kedua kenapa wanita lebih banyak stresnya karena hormonal. Jadi ada menstruasi, hamil, menyusui itu kan melahirkan, itu melahirkan keluar darah. Jadi kan emang hormonnya tidak seimbang dan mungkin timbul emosional ya. Caranya agar tidak emosional, jadi perlu memanajemen emosi. Ada banyak cara sih sebenarnya. Misalnya adalah teknik relaksasi pernafasan. Jadi ada 1-3-5. Jadi yang pertama 1-3-5. Oke. 1-3-5. Yang pertama satu hitungan untuk menarik nafas. 3 hitungan simpan nafasnya itu di dalam perut, jangan dikeluarkan dulu ya tadi ya. Ditahan dulu di perut. Kemudian yang kelima keluarkan lewat mulut 5 hitungan gitu. Karena pada orang yang mungkin emosional itu nafasnya pendek-pendek. Dengan kita menteraturkan nafasnya itu lebih rileks. Dan cara ini biasanya digunakan juga untuk orang yang ada gangguan tidur, kecemasan seperti itu. Terus kalau misalnya kok gampang sekali ya 1-3-5, lagi ada 3-7-8, nafasnya lebih panjang lagi 3-7-8 gitu. Gitu. Terus cara yang lainnya mungkin sebenarnya ajaran Islam betul sekali loh. Kayak mengubah posisi itu juga iya ya, ketika kita lagi marah kondisi berdiri maka duduklah, kalau marah kondisi duduk masih marah maka berbaring. Itu benar sekali mengubah posisi. Kemudian juga mengaktifkan panca indera kita. Jadi mata mungkin melihat yang hijau-hijau, terus telinga mungkin mendengarkan musik gitu yang disukai, yang menyejukkan, yang mengenakkan gitu ya. Iya. Hidung berarti mungkin bau parfum, minyak kayu putih gitu. Terapi juga ya dok ya. Terus apa lagi? Perabaan. Apa ya? Meraba apa ya? Oh, main clay itu loh, mainan ya. Apa yang dari kayak itu, lem iya, ya. Iya, gitu. Pokoknya diaktifkan itu. Gitu. Terus juga seperti bayi kalau lagi nangis rewel itu gimana sih, kita kan nggak mungkin diam gitu kan, tambah nangis lagi. Yang diinginkan adalah kenyamanan, angkat, goyang, diayun-ayun gitu, seperti itu. Jadi ya memang kita kalau lagi emosi ya jangan bilang ini jangan emosi gitu, nggak bisa. Ayo buatlah suatu kenyamanan gitu. Jadi kita yang misalnya tahu ini sudah mulai agak ini mau marah ini mungkin, ayo ambil nafas, 1 taruh di perut gitu ya dok ya, kemudian dikeluarkan 1 tarik, 3 tahan di perut, 3 itu hitungan 1, 2, 3 gitu dok. Ini ayo ya coba ya, ayo kita coba dok. 1 1 tarik, 3 tahan di perut, 1, 2, 3, 5 keluarkan dari mulut, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Keluar semua. Iya. Gitu ya. Itu yang itu kemudian menjadi rileks, kemudian tidak akan emosional gitu dok. Iya, ada lagi yang tadi perabaan, contohnya sesuai ajaran agama Islam kan, kalau kita lagi emosi kan wudu kan, air dingin, air dingin. Atau dengan meremas es batu, pokoknya kita cari sensasi lain untuk mengalihkan, seperti itu sih. Jadi wudhu ini kan ya karena kan marah itu dari setan dari api, maka kasih air dengan berwudhu. Oh ya. Biasanya kan begitu. Orang ini guru ngajinya laki-laki. Ya jadi pakai relaksasi atau mungkin tadi wudhu ya. Kamu marah-marah ya, wudhu senang gitu ya mungkin ya. Iya. Oke. Itu ya dok ya, menghindari
premenstruasi sindrom ya. Oke. Oke, masih ada pertanyaan yang lain lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0853 30 sekian. Ada anak atau remaja ini yang kurang bisa diatur. Apakah ada konsultasi dari RSI? Tidak bisa diatur itu gimana ini? Ini bapak apa ibu ini ya? Pokoknya gitu. Ada anak yang tidak bisa diatur. Apakah ada konsultasi psikologi di RSI? Iya, tentu ada ya. Anak susah diatur, cluenya sedikit sekali ya. Itu aja soalnya. Jadi bisa mungkin gangguan perkembangan neurodevelopmental itu yang mungkin bisa menyebabkan susah diatur, misalnya ADHD, autis seperti itu, atau memang gangguan perilaku, gangguan tingkah laku gitu, kenakalan seperti itu. Jadi ya monggo kalau mau periksa bisa ke RSI. Kita kan harus periksa semuanya, anamnesa dari tumbuh kembangnya dari lahir sampai sekarang, gejalanya sejak kapan, karena beda-beda memang. Kan kayak misalnya kalau memang itu gangguan perkembangan, jadi itu udah terdeteksi dari mungkin masih kecil, udah terdeteksi dari umur 2 tahun, atau kalau ADHD dari umur 7 tahun gitu. Tapi kalau mungkin ada gangguan perilaku yang lain, kita cari sebabnya apa sih yang menyebabkan anak seperti ini. Apakah lingkungannya yang mempengaruhi, terus mungkin ada tekanan dari sekolah, dari orang tua gitu kan, ada banyak gitu. Ya, itu bisa menggunakan BPJS dok kalau yang untuk psikologi itu. Bisa. Oh, psikolog bisa sih, bisa. Jadi kalau misalnya di RSI yang khusus yang masalah konsultasi anak-anak yang bermasalah seperti itu, bisa menggunakan BPJS ya. Oke, baik. Itu ya yang yang bergabung. Sudah tidak ada lagi. Apakah di ini saya tidak buka YouTube ini Mas Fuad? Oh, tidak ada. Baik. Ini di ruang utama Masjid Agung Jumalah kok sudah ini ya. Oke, kita terima dulu sampai nanti kurang 5 menit ya baru kita tutup. Oke, terima kasih. Ini ngetik apa ini? Ini masih ngetik ini. Jadi kita nunggu ya. Sudah tersimpan nomornya ya. Sudah tersimpan nomornya. Sudah biasa. Kita tunggu dulu. Jadi ada pendengar kan yang sudah tergabung di grup, sehingga ketika mau bertanya atau apa gitu, kita tinggal menyebutkan namanya. Kalau tidak, ya berarti pakai nomor gitu ya. Dok, selain sisi psikologi yang terkaitkan dengan fisik ya. Jadi kalau di perempuan kan ada premenstruasi sindrom. Nah kalau di laki-laki ada apa dok sehingga mungkin secara emosional itu dia tidak teratur? Biasanya karena value ya atau patriarki. Jadi biasanya kan kita nganggap lelaki itu harus serba bisa, nggak boleh lelaki itu menangis. Nah itu malah membuat beban juga dari dia. Jadi dia nggak bisa nggak khawatir kalau dilihat lemah oleh orang lain gitu. Jadi laki-laki itu menangis boleh ya? Ya nggak apa-apa, menangis kan adalah respon emosional, nggak apa-apa, masih wajar. Yang nggak wajar kalau nangisnya terus-terusan gitu. Ya, jadi nangis boleh tapi ya seperlunya saja, di mana itu sekedar melepaskan beban saja. Kalau artis nangis kan bisa itu bagian dari acting ya. Kemarin sempat rame itu artis cerita istrinya sambil nangis gitu ya. Meskipun kita nggak tahu, kita juga tidak bisa menjudge itu kenapa begitu. Kita hanya melihatnya dari luar. Ini loh dok yang seringkali masyarakat itu suka menilai sesuatu kemudian menyimpulkan sesuatu dan di media sosial menjadi rame gitu dok. Jadi padahal kan bukan ahlinya, terus dia ngasih komentar yang macam-macam itu ya. Kadang saya ya pengen ketawa ya, orang itu kok sok-sok pinter gitu. Pinter komentar tapi nggak tahu dirinya sendiri gimana ya. Padahal kan melihat sesuatu kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Oke. Ini pertanyaannya, apakah di RSI ada bimbingan terapi untuk anak ABK? Biasanya kita merefer atau merujuk ke rumah sakit yang lain sih, RSSA atau RSJ Lawang gitu kalau untuk anak-anak ABK. Anak-anak berkebutuhan khusus? Iya. Kenapa harus ke RSJ? Nah, stigma lagi ya. Iya. Iya. Kan kadang ABK kan maksudnya hanya berkebutuhan khusus yang tidak sampai kemudian orang mesti ke RSJ. Stigma RSJ itu pasti bermasalahnya lebih gitu. Di masalah tumbuh kembang ini ada mungkin ada penyebab
penyakitnya kenapa bisa seperti itu. Misalnya tadi apakah ada autis, Down syndrome, speech delay, ADHD, kan itu ada terapi-terapinya, misalnya terapi wicara, terapi okupasi, terapi belajar gitu. Itu di sana adanya. Di sana Nah ada. itu kan kalau kemudian dijelaskan seperti itu kan, oh iya berarti di sana. Kadang orang kan selalu berpikirannya kalau RSJ itu adalah ya itu tadi yang berkaitan dengan orang-orang yang stresnya tingkat dewa gitu. Enggak juga Padahal tidak kok. juga. Pasien saya kebanyakan di RSI ya kondisinya ya seperti normal-normal aja, seperti beda sama yang dulu. Kalau dulu kan udah gangguan mental berat yang skizofrenia yang bicaranya melantur. Kalau sekarang mungkin karena edukasi tentang kesehatan mental ini tinggi, jadi begitu merasa nggak nyaman gitu, dia dengan kesadaran datang ke rumah sakit gitu. Soalnya kan gangguan mental memang ada dua ya, neurotik sama psikotik gitu. Kalau neurotik dia itu sadar ada sesuatu yang nggak baik di dirinya, jadi biasanya ya dia memeriksakan terapi sendiri. Kalau psikotik dia nggak sadar kalau dirinya sakit, Jadi orang lain yang akan orang mengajaknya. lain pakai satpol pp, pakai tetangga dibawa ke rumah sakit, dipaksa seperti itu. Nah kadang-kadang orang tidak tahu, oh saya ini ada sesuatu yang berbeda nih dia akan periksa, itu jarang yang biasa seperti itu dok. Jadi karena itu tadi kadang suka mendiagnosa diri sendiri itu tadi ya. Dok ini tadi yang tadi WA ya, saya itu dulu anak saya itu terapinya di RSI Unisma, anak saya Down syndrome. Itu kalau misalnya saya teruskan bisa tidak pakai BPJS untuk yang terapi sindrom anak Down syndrome? Dulu di Unisma dengan Down syndrome, terus kemudian Mungkin berhentinya berhenti. kenapa ya gitu. Berhentinya kenapa Bu? Berhentinya kenapa gitu. Kemudian mau diteruskan lagi, mungkin apa bisa dengan BPJS? Pertanyaannya kan seperti itu. Mungkin dulu dengan langsung Ya bisa aja Oh, kalau lanjut. dulu ada di RSI. Mungkin sekarang tidak ada gitu. Nah itu setahu saya sekarang sudah merujuk ya ke RSSA dan RSJ. Oh, sekarang berarti ada rujukan. Jadi tidak langsung ditangani oleh RSI sendiri gitu ya. Kalau untuk terapinya sendiri ya, kalau mungkin untuk konsultasi tentang anaknya kan masalah ini kan bukan anaknya saja, kadang kan orang tuanya juga ada mengalami kelelahan. Oh ya tadi yang burnout itu bukan hanya di kelelahan kerja aja, ini sudah bisa dilakukan istilahkan untuk secara umum. Jadi misalnya lelah di kehidupan sosial, kalau lelah mungkin di sekolah, kuliah atau rumah tangga, ibu rumah tangga itu kan ya beban burnout 24 ya. jam kerjaannya. Anaknya 3, satunya sakit, satunya rewel, satunya minta ajak mainan, belum pekerjaan rumah tangganya. Ya itu bikin burnout ya ibu rumah tangga seperti itu. Jadi kadang kalau ada masalah di anak, kadang keluarga juga kena imbasnya biasanya. Iya betul ya. Jadi makanya kalau ibunya bahagia itu dipastikan anak-anak akan bahagia gitu. Nah untuk tidak burnout ya harus ada yang bantu dari lingkungan keluarganya, terutama yang terdekat adalah pasangannya, suaminya gitu ya. Oke. Dok mungkin bisa dikonklusi lagi dari apa yang kita bicarakan ya. Burnout syndrome ini gejala terutama di tempat kerja, tapi dokter mengatakan tidak hanya di tempat kerja tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan sosialita mungkin dok, ada dok yang seperti itu atau di rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya burnout syndrome itu seperti apa dan bagaimana kita harus supaya tidak terkena kita gitu dok. Jadi burnout syndrome adalah kelelahan fisik dan psikis karena stres yang berkelanjutan. Nah ini masih gejala saja dan bila tidak kita tangani akan muncul gangguan mental yang lebih berat lagi gitu. Jadi kita perlu memprioritaskan kerja. Kemudian karena ini sebabnya adalah beban kerja yang berlebih, kita perlulah ada sedikit jeda istirahat itu perlu. Kemudian juga perlu membicarakan dengan atasan atau mungkin orang-orang yang bisa kita percaya gitu. Dan juga kita bisa mengubah cara pandang kita yang lebih positif. Hidup itu tidak mudah. Kalau misalnya Anda merasa lelah, istirahatlah sejenak tetapi kemudian bangkit kembali gitu.
hidup itu tidak mudah, karena itu yang lolos dengan kehidupan yang baik surga balasannya. Tapi kalau hidup menjadi Anda gampangkan, ya dapat hadiahnya ya kulkas. Door prize. Door prize ya. Tapi kita harus ingat ya, mungkin kita ingat juga ya Saudara Dina ya, bahwa Masya Allah luar biasa ya, agama kita itu mengajarkan kalau sudah mulai seperti itu yang paling mudah yang bisa dilakukan selain terapi tadi yang diajarkan oleh Dokter Rika adalah kita itu punya zikir yang itu langsung menghubungkan kita dengan Allah ya. Jadi banyak berzikir itu bagian dari kita mungkin menurunkan ego kita, menurunkan sesuatu yang selama ini mungkin urusan dunia yang selalu kita kejar, bahwa ada kehidupan akhirat yang perlu harus jadi prioritas juga. Makanya kemudian diturunkan egonya dengan berzikir gitu ya Dok ya. Kita mungkin punya masalah yang besar, tapi kita juga punya Allah yang maha besar. Masalah besar dalam diri kita, Allah lebih besar lagi, dan Allah yang menentukan semuanya bisa beres atau tidak. Tapi kita harus berupaya untuk bisa menunaikan semua pekerjaan kita. Dokter Rika, terima kasih. Sama-sama. Nanti kapan-kapan ketemu lagi ya Dok ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rosania pamit bersama Dokter Rika dari RSI Unisma. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.